Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bani Nuha Channel. Oke, kita lanjutkan bacaan tafsir Yasin kita. Namun sebelum itu, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta qila fi syarhi hadzal hadithi. Hatta qila sehingga dikatakan fi syarhi hadzal hadithi dalam syarah ini hadis yang di atas yang sebelumnya, apa annal jia'a bahwasannya orang yang lapar, atau annal ja'i'a. Ya, sebagian kitab ada yang ja'i'a. Idza qara'a itu apabila membaca siapa jia akan surah Yasin bihuduril qalbi dengan hadir hati, asba'a maka mengenyangkan kepada jia atau ja'i siapa Allahu Allah min fadlihi dari karunia Allah. Jadi keutamaan atau rahasia pada Yasin yang pertama adalah apabila dibaca oleh orang yang sedang kelaparan, dibacanya dengan hadir hati, maka Allah akan memberi rasa kenyang dari karunia Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa in qara'a, dan jika membaca akan surah Yasin siapa al-khaifu orang yang sedang ketakutan, azhaba maka menghilangkan siapa Allahu Allah Ta'ala huznahu akan kesedihannya khaif, wa khaufahu dan ketakutannya khaif. Fadilah kedua dari surah Yasin adalah apabila dibaca oleh orang yang sedang dirundung rasa takut, kekhawatiran, gundah gulana, maka Allah akan hilangkan rasa sedih dan takutnya tersebut. Yang ketiga, wa in qara'a, dan jika membaca akan surah Yasin siapa al-faqiru orang yang fakir, khallasa maka menyelamatkan Allah min dinihi dari agamanya fakir. Yang ketiga adalah keutamaan surah Yasin apabila dibaca oleh orang yang sedang fakir, maka Allah selamatkan dari agamanya. Tidak dijual agamanya gara-gara fakir. Wa idza qara'a, dan apabila membaca akan surah Yasin siapa dzul hajati orang yang mempunyai kebutuhan, qadha maka akan memenuhi siapa Allahu Ta'ala hajatahu akan kebutuhannya dzul hajah. Yang keempat dari fadilah keutamaan surah Yasin adalah apabila dibaca oleh orang yang sedang mempunyai hajat, kebutuhan, baik kebutuhan duniawi, ukhrawi, maka Allah akan penuhi segala hajatnya. Waman, dan siapa saja, siapa orangnya, qara'a yang membaca siapa man, akan surah Yasin, fis subhi pada waktu subuh, yakunu maka adalah siapa man, domir fi amanillahi ta'ala itu tetap pada keamanan dari Allah atau penjagaan dari Allah, ilal masai hingga waktu petang atau sore. Yang kelima adalah fadilah surah Yasin apabila pagi-pagi dibaca, maka satu hari itu sampai sore Allah jaga daripada dosa-dosa yang besar. Kemudian yang keenam adalah wa fi ayyi baldatin, dan pada mana saja kampung.
idza tuliyat, apabila dibacakan apa surah Yasin, au fussirat, atau dibacakan tafsirnya surah Yasin, rafa'a, maka mengangkat siapa Allahu Allah Ta'ala anhum dari itu baldatin, dari kampung itu, al-bala'a, akan bencana, wal qahta, dan paceklik, wal ghala'a, dan barang mahal, wal ta'una, dan penyakit ta'un, wal waba'a, dan wabah, wal maradha, dan penyakit, bihurmatiha, dengan kemuliaan surah Yasin. Yang keenam, bahwa apabila satu kampung sering dibacakan Yasin atau dibacakan tafsir Yasin, niscaya Allah akan hilangkan dari kampung tersebut bencana, paceklik, barang mahal, ta'un, wabah, penyakit, dengan sebab kehormatan surah Yasin. Yang ketujuh, waman, dan siapa orang, qara'a, yang membaca, siapa man, fil laili, pada malam hari, yakunu, maka adalah siapa man, fi amanillahi ta'ala, itu tetap pada keamanan dari Allah Ta'ala, ila subhi, hingga pagi-pagi. Apabila dibacanya malam hari, maka terjagalah malam tersebut dan dijaganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga waktu subuh. Yang kedelapan, wa idza quri'at, dan apabila dibacakan surah Yasin, alal mayyiti, kepada mayit, khaffafat, maka memperingan, khaffafat, maka memperingan surah Yasin, anhu, dari mayit tersebut, azabal qabri, akan siksa kubur, in kana, jika adalah mayit, min ahlil azabi, itu tetap dari ahli azab. Apabila ada mayit dibacakan surah Yasin, maka akan diperingan siksa kuburnya kalaulah memang orang tersebut tergolong orang-orang yang ahli azab. Bagaimana jika tidak? Kalau orangnya soleh kemudian dibacakan Yasin, wa illa, dan jika tidak adalah min ahlil azab, yakunu, atau takunu, yakunu, ya, yakunu, maka adalah apa rauhuhu, kesenangan mayit, warahatuhu, dan pengistirahatan mayit, ziyadatan, itu bertambah. Li'annal qabra, karena sesungguhnya kuburan, raudhatun, itu satu taman, min riyadil jinani, dari taman-taman surga, au hufratun, atau itu satu lobang, min hufarin nirani, dari lobang-lobang api neraka. Itulah fadilah daripada surah Yasin. Kemudian maknanya sekarang, wa fi Yasin, dan itu tetap di dalam lafaz Yasin, khamsatu aqwalin, bermula 5 pendapat. Qala, berkata siapa ba'dul mufassirina, sebagian ahli tafsir, Yasin, bermula lafaz Yasin, ya insanu, itu maknanya ya insanu, wahai manusia. Kenapa demikian? Wa'adatul arabi, dan bermula kebiasaan orang Arab, annahum, itu bahwasanya Arab, ya'khuduna, itu mengambil Arab, min kulli kalimatin, dari setiap kalimat, harfan, akan satu huruf, yatalaffazuna, yang melafazkan, mengatakan siapa Arab, bihi, dengan harfan, wa ya'khuduna, dan mengambil siapa Arab, min ya'in nidai, dari ya nidanya,
ya'an akan ya. Wa minal insani dan dari kata insan sinan akan huruf sin. Farakkabu kemudian menyusun, menggabung orang Arab huma akan ia dan sin. Fasara maka menjadi apa tarkib farakkabu tersebut. Yasin itu lafadz yasin. Al-muradu bermula yang dimaksud minhu daripada ya insan. Lafadz ya insan tadi di atas domirnya. Ya Muhammadu itu lafadz ya Muhammadu, wahai Muhammad. Alaihi itu tetap atas Muhammad. Assalamu bermula keselamatan. Jadi pendapat pertama bahwa orang Arab itu kebiasaannya mengambil satu huruf dari per kalimat, yang mana diucapkannya huruf tersebut. Maka Yasin adalah dua kalimat, satu dari ya nida, yang kedua dari kata-kata insan. Kemudian digabung menjadi lafadz Yasin, yang mana maknanya adalah tadi wahai manusia. Manusia di sini siapa isinya? Ya Muhammadu alaihi salam, wahai Nabi Muhammad. Itu pendapat yang pertama. Makna Yasin menurut pendapat kedua adalah waqala dan berkata siapa ba'dul mufassirina, sebagian ahli tafsir. Al-muradu bermula yang dimaksud minhu dari itu Yasin ya sayyidal mursalina, itu lafadz ya sayyidal mursalina, wahai junjungan yang diutus. Yang ketiga, waqala dan berkata siapa ba'duhum, sebagian para mufassirin. Yasin bermula lafadz Yasin, ismun itu nama, min asma'il Qur'ani dari nama-nama Al-Qur'an. Itu yang ketiga. Yang keempat, waqala dan berkata siapa ba'duhum, sebagian para mufassirin, Yasin bermula lafadz Yasin, ismun itu satu nama, min asma'illahi ta'ala dari nama-nama Allah ta'ala. Yang kelima, waqala dan berkata siapa ba'duhum, sebagian para mufassirin, Yasin bermula lafadz Yasin, ismu surati itu nama surah. Titik sampai situ dulu. Terima kasih. Wa dzukira fi tafsiri istirobadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan di subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.